Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raini Siti Munawaroh, NPM 18210220157 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas media pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai program linier. Program linier yang akan saya bahas yaitu materi matematika untuk SLTA kelas 11 semester ganjil. Nah, materi yang dipelajari pada program linier ini adalah yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau sering dikenal dengan HP. Yang ketiga, nilai optimum suatu fungsi objektif. Sebelum kita ke materi yang pertama, yaitu membuat model matematika, kita harus tahu dulu materi prasyarat. Apa saja yang harus kita kuasai dalam pelajaran program linier ini? Ada dua materi prasyarat yang harus kita kuasai. Yang pertama, sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa sih itu program linier? Program linier adalah suatu metode untuk memecahkan masalah optimasi, memaksimumkan atau meminimumkan yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Jadi, maksudnya program linier ini merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala atau batasan linier. Nah, kendala ini berupa pertidaksamaan linier. Sekarang udah paham dong apa program linier itu? Lalu, apa sih model matematika itu? Model matematika adalah suatu rumusan matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran atau terjemahan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Maksudnya, model matematika itu suatu cara untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Bagaimana cara membuat model matematika? Nah, cara membuat model matematika yang pertama, baca secara keseluruhan soal cerita yang disediakan. Yang kedua, identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Setelah itu, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian, tetapkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel. Nyatakan dalam huruf. Huruf di sini biasanya huruf kecil. Nah, kemudian buatlah sistem persamaan atau pertidaksamaannya. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Gunakan tanda berikut apabila kurang dari atau sama dengan atau kurang dari, jika maksimal, paling banyak, tidak lebih, dan lebih dari atau sama dengan atau lebih dari jika minimal, paling sedikit, tidak kurang. Untuk lebih memantapkan kita, simak contoh soal berikut. Luas suatu lahan parkir adalah
400 meter persegi. Luas rata-rata satu mobil dan satu bus masing-masing 8 meter persegi dan 24 meter persegi. Lahan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Model matematika masalah di atas adalah. Nah, biasanya contoh program linier ini berupa soal cerita. Dari soal cerita ini, kita diharuskan membuat model matematikanya. Oke, kita bahas ya. Penyelesaiannya, kita misalkan banyaknya mobil X dan banyaknya bus Y. Kemudian kita cari yang diketahui dalam soal. Satu mobil 8 meter persegi, satu bus 24 meter persegi. Luas lahan parkir 400 meter persegi, hanya memuat 20 kendaraan. Nah, dari hal-hal yang diketahui tersebut, kita bisa membuat model matematikanya dengan membuat persamaan atau pertidaksamaannya. Sehingga didapatkanlah model matematika. Yang pertama, 8x tambah 24y kurang dari atau sama dengan 400. 8x ini adalah luas rata-rata satu mobil ditambah luas rata-rata satu bus kurang dari atau sama dengan 400. Kenapa menggunakan tanda kurang dari? Karena luas lahan parkirnya tersebut hanya 400 meter persegi, sehingga menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Yang kedua, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 20. Kenapa? Karena daya tampung maksimalnya kan 20. Berarti tandanya harus kurang dari atau sama dengan. Nah, karena bus dan mobil ini berbentuk, maka tidak mungkin bernilai negatif. Maka yang ketiga ini sangat mempengaruhi, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga dari soal matematika tersebut didapatkanlah model matematika. Nah, inilah yang dinamakan model matematika itu. Materi yang kedua yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut. 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, 4x tambah y kurang dari atau sama dengan 8, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yaitu kita ubah dulu pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6 ini menjadi bentuk persamaan. Kemudian kita buat garis dari persamaan 2x tambah y sama dengan 6. Kita misalkan jika y-nya sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Dari mana? Kita substitusikan saja. Jika y-nya 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Jadi titiknya adalah 3,0. Kemudian jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 6. Sehingga titiknya itu 0,6. Langkah selanjutnya yaitu membuat garis dari persamaan 4x tambah y sama dengan 8. Kita misalkan lagi, jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jadi titiknya 2,0. Kemudian jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 8. Jadi titiknya 0,8.
8. Nah, sudah kita dapatkan ya titik-titiknya, yaitu ini 3,0, 0,6 dan 2,0, 0,8. Nah, nanti ini kita hubungkan oleh sebuah garis. Kita gambarkan ke grafik kartesiusnya. Kita masukkan titik persamaan pertama, yaitu 3,0 dan 0,6. Di sini ya, berarti 3,0, 0,6 kita hubungkan oleh sebuah garis. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan juga 2,0 dan 0,8. Di 2,0 di sini dan 0,8 di sini kita hubungkan oleh sebuah garis. Nah, seperti ini ya. Karena bentuk ini itu adalah kurang dari atau sama dengan, maka pasti daerah yang diarsirnya itu adalah daerah yang di dalamnya, yang ini. Nah, maka kita dapat mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu titik 0,6, titik 2,0 dan titik potong ini. Karena belum diketahui, maka kita cari dulu ya. Titik potong 2 garis, 2x tambah y sama dengan 6, 4x tambah y sama dengan 8. Karena variabel y ini sudah sama, maka kita langsung kurangkan saja. Jadi 2x kurang 4x sama dengan negatif 2x, dan 6 dikurang 8 negatif 2. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 2, jadi x sama dengan 1. Nah, karena x sudah diketahui, kita bisa mensubstitusikannya ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya pakai persamaan yang 2x tambah y sama dengan 6. 2 kali 1 ditambah y sama dengan 6, 2 ditambah y sama dengan 6. Kita kurangkan kedua ruas dengan 2, jadi y sama dengan 4, sehingga titik potongnya 1,4. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier ini adalah 0,0, 0,6, 2,0, dan 1,4. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu nilai optimum suatu fungsi objektif. Nilai optimum dalam masalah program linier dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Salah satu cara untuk menentukan nilai optimum adalah dengan uji titik pojok. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 4x tambah 3y dari grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier berikut. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita bisa menjawabnya dengan uji titik pojok. Titik pojok itu yaitu ini 3,0, 2,2, 0,4. Nah, itu namanya titik pojok ya. Nah, agar memudahkan kita dalam menyelesaikannya, maka kita bisa buat tabel ya. Nah, ini kolom titik pojok dan ini kolom untuk fungsi objektifnya. Nah, kita ganti x, y itu dengan 3,0, maka sama dengan 4 kali 3 ditambah 3 kali 0 sama dengan 12 tambah 0 sama dengan 12. Kemudian ganti juga x, y nya dengan 2,2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 3 kali 2 sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14. Ganti juga x, y nya dengan 0,4 sama dengan 4 kali 0 ditambah 3 kali 4 sama dengan 0 ditambah 12 sama dengan 12.
Karena tadi yang ditanyakannya itu nilai maksimum. Nilai maksimum itu berarti nilai yang terbesar. Nah, dari ketiga ini, nilai yang terbesarnya itu adalah 14. Jadi, nilai maksimumnya adalah 14 untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Nah, itu ya. Sekarang ada contoh mengenai program linier. Hai Indra, bisakah kamu membantuku? Tentu saja Anissa, ada apa? Aku ingin berjualan roti, tapi aku hanya punya modal Rp60.000. Aku berencana menjual roti A dan roti B. Roti A dibeli dari agen Rp600 per bungkus dan roti B Rp300 per bungkus. Keuntungan yang diperoleh dari menjual roti A 150 per bungkus dan roti B 100 per bungkus. Karena keterbatasan tempat, aku hanya menggunakan keranjang yang berkapasitas paling banyak 150 bungkus roti. Berapa keuntungan maksimum yang bisa diperolehku? Dan berapa bungkus roti A dan roti B yang harus aku sediakan? Baik, ayo kita hitung bersama. Nah, untuk menjawab persoalan tadi, maka kita identifikasi masalah yang ada dalam soal dan ketentuan-ketentuannya. Langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu membuat model matematikanya. Kita bisa misalkan banyaknya roti A adalah X, banyaknya roti B adalah Y. Sehingga dari soal kita dapat membuat model matematikanya. Yang pertama tadi banyaknya roti A 600 dan roti B 300 dan hanya punya modal Rp60.000. Jadi pertidaksamaannya yaitu 600X tambah 300Y kurang dari atau sama dengan 60.000. Kita bisa menyederhanakannya dengan membagi pertidaksamaan ini dengan 300 sehingga jadi 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian yang kedua, banyaknya roti A dan roti B hanya 150 bungkus. Jadi pertidaksamaannya yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150. Karena roti A dan roti B berbentuk, maka tidak mungkin bernilai negatif. Maka yang ketiga ini sangat mempengaruhi, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan model matematika, maka sekarang kita cari fungsi objektif dari soal tersebut. Kita sudah tahu tadi bahwa fungsi objektif ini adalah untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, dari soal diketahui bahwa keuntungan dari roti A 150 dan roti B 100, maka fungsi objektifnya adalah 150X tambah 100Y. Kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Nah, pertidaksamaan ini kita ubah dulu ke bentuk persamaan ya. Jadi 2X tambah Y sama dengan 200. Nah, kita misalkan jika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 100, sehingga titiknya itu 100,0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 200, maka titiknya itu 0,200. Nah, setelah kita dapatkan titik-titik ini, maka kita masukkan ke grafik Kartesius ya. Nah, berarti titiknya itu di 100,0 dan 0,200. Kemudian kita cari juga daerah himpunan penyelesaian
dari garis X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150. Kita ubah juga sama garis ini jadi persamaan, yaitu X tambah Y sama dengan 150. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 150. Maka titiknya 150,0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 150. Jadi titiknya 0,150. Kita masukkan juga ke grafik kartesius. Berarti ini 150,0 dan 0,150 kita hubungkan oleh sebuah garis. Nah, jadi seperti ini ya. Karena tandanya itu kurang dari atau sama dengan, maka yang di arsirnya itu yang di dalam ya, yang ini. Nah, setelah itu kita bisa menentukan nih daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama berarti titik ini ya, 100,0, kemudian titik ini 0,150. Nah, sekarang kita cari titik potong dua garis. 2x tambah y sama dengan 200, x tambah y sama dengan 150. Karena variabel y sudah sama, maka kita tinggal mengurangkannya saja. Jadi 2x dikurang x sama dengan x, 200 dikurang 150 sama dengan 50, x sama dengan 50. Nah, didapatlah x itu 50, maka dapat disubstitusikan ke 2x tambah y sama dengan 200 atau x tambah y sama dengan 150. Karena untuk mempermudah, maka kita pilih saja yang x tambah y sama dengan 150. X-nya 50 ditambah y sama dengan 150. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 50 sehingga y sama dengan 100. Didapatlah titik potongnya yaitu 50,100. Kita uji titik pojok untuk mengetahui keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Titik pojok tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu 100,0, 50,100, 0,150. Nah, kita masukkan ke fungsi objektif yang ini 150x tambah 100y. Kita ganti nilai x, y yaitu 100,0 sama dengan 150 kali 100 ditambah 100 kali 0 sama dengan 15.000 ditambah 0 sama dengan 15.000. Kemudian titik pojok yang kedua 50,100 sama dengan 150 kali 50 ditambah 100 dikali 100 sama dengan 7.500 ditambah 10.000 sama dengan 17.500. Kemudian titik pojok yang ketiga 0,150 yaitu sama dengan 150 kali 0 ditambah 100 kali 150 sama dengan 0 ditambah 15.000 sama dengan 15.000. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah keuntungan maksimum, maka di antara ketiga ini yang paling besar itu adalah nilainya 17.500 dengan titik pojok 50,100, sehingga keuntungan maksimumnya adalah Rp17.500 dengan roti A sebanyak 50 dan roti B sebanyak 100. Oke, terima kasih Indra kalau sudah membantuku. Nah, kemudian sebenarnya manfaat mempelajari program linear itu untuk apa sih? Manfaatnya banyak sekali. Program linear itu banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang matematika dan ekonomi.
Program linier dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Selain itu, dalam bidang farmasi juga program linier dapat dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimasian produksi obat. Dengan menggunakan program linier, kegiatan-kegiatan misalnya produksi di pabrik, produksi obat, dan lain-lain akan optimal, sehingga perusahaan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan tidak memanfaatkan program linier. Nah, itu ya materi mengenai program linier. Sekian, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.